Nah teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari, dan fi'lul amri. Karena ini masih menjadi satu konsep ya. Nah, al-fi'lul madhi karena di sini adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf, sehingga akan ada 6 rumus yang akan kita hafalkan. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh fi'ilnya, Ustazah akan beritahu sebutannya. Jadi gini, contohnya ya, dhahaba. Dhahaba itu artinya pergi. Nah, kita samakan dengan fa'ala, ya. Kalau nanti kita nyebutnya dha ini adalah fa'ul fi'li, gitu ya. Ha, ainul fi'li, ba, lamul fi'li. Oke? Jadi nanti kita perhatikan kalau yang di awal namanya fa'ul fi'li, yang di tengah ainul fi'li, dan yang terakhir, yang ketiga itu lamul fi'li. Dah, itu dulu ya yang pertama. Selanjutnya kita akan belajar tentang 6 rumus yang tadi Ustazah sebutkan. Jadi 6 rumus itu adalah dalam fi'il thulathi itu ada yang ainul fi'linya itu au, a, i, a, i, a, u, i. Nah, ini adalah rumus. Nah, bentuknya nanti contohnya begini. Au, ini Ustazah sudah tulis di sini. Contohnya nasoro yang suruh. Nah, perhatikan teman-teman, ini ainul fi'linya au, berarti yang di tengah yang mana? Nasoro, yang di tengah yang mana? So. Berarti kita perhatikan harokatnya so. Perhatikan perubahan ainul fi'linya, yaitu dari a menjadi u. A, u. Oke? Nasoro yang suruh. Memang ada yang bentuk lain sudah ada 6. Nah, ini akan kita pelajari satu-satu. Contoh yang kedua, kita perhatikan terus ainul fi'linya ya. Doroba yadribu. Ainul fi'linya yang di tengah itu adalah ro. Kita perhatikan harokatnya, yang pertama apa? A. Yang terakhir kasroh ya. Fathah kasroh, fathah kasroh. Fathah domah, fathah domah. Fathah kasroh, fathah kasroh. Nasoro yang suruh, menolong. Doroba yadribu, memukul. Nah, kita masuk ke rumus ketiga. Rumus ketiga contohnya adalah fataha yaftahu. Fataha yaftahu kita lihat lagi. Yang tengah ainul fi'linya yang mana? Ta. Nah, fathah fathah. Fathah fathah. Oke? Fataha yaftahu. Jadi kita lihat banyak sekali yang nasara yang suruh, ada banyak sekali. Kata bayak tubuh ya. Kalau doroba yadribu ada banyak sekali, seperti doroba yadribu, jalasa yajlisu gitu, dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari setelah mengenal 6 rumus ya. Yang keempat, yang ainul fi'linya ia. Contohnya adalah alima ainul fi'linya ia, kasroh fathah, kasroh fathah. Alima ya'lamu artinya mengetahui. Kalau tadi fataha yaftahu membuka gitu. Alima ya'lamu mengetahui. Sekarang kita lihat untuk yang kelima. Contohnya
karuma, yakrumu. Kita lihat lagi, ya, domah, gitu. Ini karuma yakrumu itu mulia, ya, mulia artinya memuliakan. Sekarang yang terakhir ii, contohnya hasiba, yahsibu, kasroh. Nah, jadi fi'il tsulats mujarrad, fi'il yang terdiri dari 3 huruf tanpa ada tambahan huruf yang lain, itu rumusnya ada 6, bentuknya ada 6. Bentuk apa? Bentuk ainul fi'linya. Ada yang nasoro yang suruh, doroba yadribu, fataha yaftahu, alima ya'lamu, karuma yakrumu, hasiba yahsibu. Dan ini istilahnya kayak coro bodon gitu ya, atau jalan pintasnya menghafal itu dengan a u a i a u u i i gitu ya. Sebelum kita lanjut ke konsep yang lain, sebelumnya mungkin banyak yang bertanya, kenapa kok harus ada sambungannya nih? Contohnya ya, hasiba yahsibu, kenapa nggak tahsibu, kenapa nggak ahsibu, kenapa nggak nahsibu? Ya karena ini sebagai dasar umum ya, dasar umum yang digunakan untuk tasrif. Jadi yang digunakan itu permisalannya itu adalah fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah di sini maka biar tahu dasar katanya itu apa, makanya sering kalau orang bilang hasiba yahsibu kan artinya mengira. Mengira itu bahasa Arabnya apa sih? Bahasa Arabnya hasiba yahsibu gitu. Pasti gitu. Nggak mungkin cuman hasiba gitu, nggak mungkin. Pasti hasiba yahsibu. Karena biar tahu orang lain, biar tahu bentuk madinya apa, bentuk mudhari'nya gimana gitu. Nah, di sini sebelum kita lanjut, Ustazah mau mengulang sedikit tentang dhamir. Dhamir itu istilahnya seperti subjek. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, kata kerja atau isim atau apapun itu disesuaikan dengan dhamirnya. Jadi kalau di sini kata kerja, berarti kita harus tahu subjeknya itu siapa. Siapa yang bekerja gitu. Nah, kalau di sini kita lihat hasiba yahsibu, berarti ini dhamirnya huwa. Ya, kita ingat lagi, dhamir itu ada 14 ya, teman-teman. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, di sini memang harus dihafalkan karena kita akan selalu berkaitan terus dengan dhamir-dhamir untuk membuat kalimat dalam bahasa Arab, atau kita mau bercakap-cakap dengan berbahasa Arab gitu ya. Dhamir ini sangat penting sekali. Nah, di sini ada huwa, huma, hum. Dia ini, kalau dua ini adalah dhamir al-ghaib. Ghaib itu artinya apa? Tidak tampak ya. Jadi di sini adalah subjek yang ghaib, tidak ada di sini, atau orang ketiga, yaitu dia. Dia laki-laki 1, dia laki-laki 2, dan mereka laki-laki. Dia perempuan 1, dia perempuan 2, mereka perempuan. Nah, itu termasuk dhamir al-ghaib. Terus di sini ada dhamir al-mukhatab. Al-mukhatab. Dhamir al-mukhatab itu adalah dhamir yang diajak untuk bercakap, atau dhamir yang biasanya dikenai orang kedua, yaitu anta.
kamu laki-laki 1, antuma, kamu laki-laki 2, antum, kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan 1, antuma, kamu perempuan 2, antunna, kalian perempuan. Nah, yang di sini adalah dhamir al-mutakallim. Al-mutakallim. Atau bisa juga disebut yang mengatakan atau pihak pertama atau orang pertama, yaitu ana, aku, bisa laki-laki, bisa perempuan, dan nahnu, kami, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, di sini ada tiga dhamir ya, al-ghaib, al-mukhatab, al-mutakallim. Nah, di sini dhamir ini nanti disesuaikan dia akan masuk di fi'il yang seperti apa. Kalau teman-teman pasti kelas 10 kemarin sudah belajar ya tentang fi'il mudhari ya. Nah, ini ingat-ingat lagi yang tambahannya huwa, nanti depannya tambah